Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha din wa adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syariatihi sholahin amma ba'd. Sahabat setia NU Indramayu yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa menjalankan kegiatan dan aktivitas sehari-hari tanpa ada halangan apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan, kami sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Sahabat setia NU Indramayu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini saya mencoba untuk mengingatkan kita bahwa sebentar lagi kita akan menemui sebuah peristiwa penting dalam bulan suci Ramadan, yaitu menyongsong nuzulul Quran. Definisi dari nuzul Quran adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, dari langit yang paling tinggi sampai ke bawah. Dan arti lengkapnya bahwa Allah menurunkan kitab suci untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai petunjuk manusia di bumi. Banyak yang bertanya, kenapa ibadah bulan suci ini orang seperti gelombang air bah rame-rame berjamaah sholat taraweh. Di dalam bulan suci Ramadan ada istilah itikaf, ada istilah Lailatul Qadar, ada istilah berjamaah sholat witir, ada niat puasa, melakukan ibadah puasa. Ternyata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kenapa orang berbondong-bondong di bulan suci ini beramai-ramai untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah? Ada sebuah peristiwa penting di dalam bulan suci Ramadan yang telah dikatakan oleh firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata di dalam bulan suci Ramadan telah diturunkannya kitab suci Al-Quran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kalaupun itu terjadi diturunkannya Al-Quran bulan Dzulqa'dah, kemungkinan besar tarawih pun di bulan Dzulqa'dah, tadarus Al-Quran di bulan Dzulqa'dah. Karena saking cintanya Allah terhadap umat Rasul, maka bertepatan sekali bulan suci Ramadan ada peristiwa penting yang namanya nuzul Quran. Yang tentu kita umat Islam sudah tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat muslim dunia. Yang tadi saya sebutkan, unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ada yang bertanya, kenapa Al-Quran harus diturunkan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa Al-Quran diturunkan di muka bumi ini ma huwa syifa', untuk obat. Yang namanya obat bukan sekedar fisik dan batinnya saja, tetapi kita sering membaca Al-Quran paling tidak 5 ayat dalam sehari. Dan banyak yang mengharapkan bagaimana Lailatul Qadar bisa terjadi pada kita. Amalan-amalan yang banyak kita tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Terutama nanti malam juga adalah tanggal keramat, tanggal 17 Ramadan, di mana peristiwa itu terjadi. Kita songsong dengan baik. Kita baca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah pahalanya akan sangat besar sekali. Jadi manfaat yang pertama adalah amalan-amalan di bulan suci Ramadan, terutama adalah tadarus Al-Quran. Coba kita lihat dalam bahasa Al-Quran, supaya kita cinta terhadap Al-Quran, dari mulai surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Itu ayat terakhirnya pakai sin semua dengan bahasa puitis. Kemudian di atasnya ada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hurufnya dal semua. Ya, jadi agar anak cucu kita cinta terhadap Al-Quran, mari kita giatkan tadarus Al-Quran ini sambil belajar untuk menyongsong nuzulul Quran yang sebenarnya. Apa yang belum kita lakukan sekarang, kita akan mulai dengan sholat tasbih. Ya, kita sambut Al-Quran ini, turunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nanti malam kita sama-sama ke masjid dengan melakukan sholat sunat tasbih. Ya, sambil diniati dengan i'tikaf. Berjamaah sudah, sholat tarawih sudah, sholat witir sudah, i'tikaf yang belum kita lakukan. Sambil menunggu 10 terakhir datangnya malam-malam Lailatul Qadar. Jadi pada intinya adalah menyongsong nuzul Quran. Kita terus belajar dan giat untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan kemudian mengamalkannya. Karena banyak paham bahwa hanya membaca Al-Quran dengan Bismillah bukan hanya tujuan untuk akhirat, tapi Al-Quran juga bisa untuk tujuan dunia. Seperti yang sering saya jelaskan pada seluruh jamaah-jamaah yang ada di Indramayu, sahabat setia NU yang dimuliakan Allah. Kita kalau baca Bismillahirrahmanirrahim di rumah, itu dibayarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita baca Bismillah di panggung-panggung nuzulul Quran, di panggung-panggung Maulid Nabi, di panggung-panggung Rojab, yang sering saya contohkan dengan lagu-lagu dan tilawah Al-Quran seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu setelah selesai membaca Bismillah seperti itu, panitia ada yang ngundang. Kemudian tangannya mengasih sesuatu. Itu rezeki dari Allah. Itu barokah Bismillah. Jadi tergantung kita baca Al-Quran. Kalau bacanya di rumah sendiri, jelas honornya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita baca Al-Quran di tempat-tempat tertentu dengan momen-momen tertentu, itu juga akan diberikan rezeki oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah ini, kita terus selanjutkan sampai dengan Idul Fitri untuk tadarus Al-Quran dengan momentum nuzul Quran yang sangat mulia. Dan atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat setia NU Indramayu agar terus memberikan motivasi terhadap anak-anak kita, adik-adik kita untuk terus belajar Al-Quranul Karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.